Nomor satu ini mengenai konversi bilangan bulat ke bilangan biner, oktal, dan juga heksadesimal. Nah, jadi yang pertama, di bagian sini kami punya menu. Ini untuk fungsinya untuk ngeprint aja. Selanjutnya ada bagian masukan. Ini fungsinya adalah untuk memasukkan angka yang akan kita konversi dari bilangan bulat ke biner, oktal, dan juga heksadesimal. Lalu, angka yang akan kita input ini dimasukkan ke variabel M. Selanjutnya, di sini ada looping for. Ini kenapa tiga? Karena kita akan melangsungkan tiga iterasi sekaligus, yaitu yang pertama ke konversi ke biner. Ini if i conditional 0 menandakan iterasi pertama. Dimana kalau diubah ke biner itu kan dia dibagi sama angka 2 ya. Jadi programnya di sini di looping while dia akan dibagi dua dan juga berulang-ulang. Nanti ada apa namanya outputnya pembagian prosesnya. Lalu selanjutnya ini iterasi kedua dia akan merubah ke bilangan oktal, di mana kalau bilangan oktal itu dia dibagi dengan 8. Jadi prosesnya di looping while ini dan akan di print prosesnya juga sama seperti biner tadi, namun angkanya dibagi 8. Dan yang terakhir, ini iterasi ketiga, dia adalah mengubah bilangannya ke bilangan heksadesimal, di mana bilangannya akan dibagi dengan 16. Dan jika hasil pembagiannya lebih dari angka 9, misalnya 10 hingga angka 15, dia akan otomatis berubah jadi huruf, di mana 10 itu jadi A dan hingga 15 itu jadi F. Dan yang terakhir, ini ada program dinamisnya di mana dia akan melooping ulang, dia melooping, jadi kita akan ditanya apakah kita ingin mencoba program ini lagi. Kalau kita jawab selain Y atau T, maka kita akan diperintahkan untuk menginput Y atau T saja. Dan kita akan dikasih kesempatan ulang untuk mencoba programnya. Kalau kita jawab T, maka programnya berhenti, dan kalau kita jawab Y, maka programnya ulang lagi dari bagian input data tadi. Lalu ini buat koreksi aja kalau misalnya kita salah akan ada perintah bahwa kita memasukkan input yang salah. Ini kalau di running dimasukkan angkanya menjadi misalnya 19320. Maka ini prosesnya akan terlihat juga. Jadi prosesnya kelihatan dia pembagiannya dan juga sisanya. Ini untuk biner, lalu oktal, dan juga heksadesimalnya. Lalu Oke, ini oke. Ini prosesnya kelihatan ya. Oke, lalu tapi inputnya hanya dibatasi bilangan bulat ya? Eh, tadi kami mencoba ini Pak biar desimal ya, namun saat di outputnya itu dia tetap bulat karena kan kalau misal bilangan biner angkanya hanya satu dan nol ya, jadi nggak mungkin ada koma. Begitu Ah, juga di bisa, bisa, oh bisa bisa. ada koma, bisa, bisa, Oh, bisa. mungkin nanti kami cari lagi Pak tahapnya. Mm-mm. Sejauh ini kami masih Bisa. di Jadi angka bulat aja. biner, apa namanya? Biner, oktal, heksadesimal ya. Itu bisa, bisa juga pakai koma. Oh Kan iya, seperti basis 10 itu kan, kalau di iya. belakang satu angka di belakang koma berarti kalikan 10 pangkat min satu, berikutnya 10 pangkat min 2 kan, itu mirip, sama sama seperti itu. Oh iya baik Iyalah. Pak. Nah, ya. Kami revisi kembali. Mm-mm. Oke, mungkin cukup Aura ya. Iya Pak. Ini langsung lanjut ke nomor selanjutnya Pak. Ya, nomor selanjutnya, ya silakan, nomor Oke selanjutnya baik. teman Anda berarti ya. Iya dilanjutkan saya. Ya, jadi tadi Aura nanti yang pas dikumpulkan itu di anu ya, tidak dibatasi bilangan bulat saja, tapi yang bilangan eh, tidak bulat pun juga bisa gitu ya. Iya baik Pak. Oke, cukup di stop share, ganti temennya. Baik, saya izin menjelaskan tugas nomor 2. Yang nomor 2 itu
tumpukan dengan array, yang pertama itu kita melakukan inisialisasi variabel R dengan nilai awal Y. Lalu kita memulai while loop dengan R conditional Y. Setelah itu kita cetak garis kosong dan cetak garis pemisah sepanjang 2 karakter. Selanjutnya kita lakukan inisialisasi list kosong juga pada A yang akan digunakan sebagai tumpukan. Lalu kita input batas untuk memasukkan batas tumpukan dan input N untuk memasukkan banyaknya data. Selain itu, kita juga melakukan inisialisasi tumpukan dengan elemen spasi sebanyak batas selama panjang list A kurang dari N. Selanjutnya, spasi akan ditambahkan ke list A, kemudian kita akan mencetak kembali baris kosong. Lalu, variabel AI fungsinya untuk menginput data sebanyak I plus 1. Selanjutnya, I akan mengambil nilai dari batas hingga len A-1. Selanjutnya, kita mencetak pesan bahwa setiap tumpukan penuh dan elemen di indeks I tidak dapat dimasukkan ke setiap tumpukan. Lalu, Oke, setiap ini nggak anu dulu, ditutup dulu yang nih, output yang tadi, nomor 1. Oh iya, Pak. Oke, bisa dilanjut, Bapak. ya silakan. Setelah itu, setelah looping selesai, kita mencetak baris kosong untuk memberikan jarak visual. Selanjutnya, kita membalik urutan elemen di dalam list A, lalu menghitung berapa banyak elemen yang harus dihapus dari depan tumpukan. Selanjutnya, looping while yang akan berjalan selama T lebih besar atau sama dengan 1, lalu menghapus elemen pertama dari tumpukan dan mengurangi nilai T setiap kali sebuah elemen dihapus. Looping for untuk mencetak elemen dalam tumpukan setelah penghapusan, kemudian mengubah urutan elemen dalam list A sehingga elemen terakhir menjadi elemen pertama. Lalu looping for untuk iterasi melalui indeks dari elemen dalam list A, lalu meminta input dari pengguna, input disimpan sebagai string. While I conditional Y, while R conditional Y menentukan apakah program harus diulang. Jika R adalah Y, program diulang. Jika tidak, program keluar dan looping akan selesai. Boleh tolong di-run, Aura? Ini tampilannya setelah di-run, Pak. Ya, sebentar. Bukan batas tumpukan banyak data. Oke. Sekarang dicoba lagi. Ini kan Anda datanya itu bilangan ya. Coba campur, ada bilangan, ada string, ada string yang huruf-huruf ya, kumpulan huruf. Yang terakhir di input yang mana? Tadi malam ya, malam. Keterangannya mana? Tumpukan penuh malam. Nah, ini saya sekalian ya koreksi uh, penulisan Anda ya. Dimasukkan itu double K. Ini sekalian kalau Anda nanti nulis proposal itu kan begitu diperhatikan betul. Dimasukkan itu double K ya. Kalau masukan input, masukan itu kata lainnya kan input. Masukan K-nya 1, tapi kalau dimasukkan K-nya double. Oh Oke iya, ya. Pak. Ya, Siap, Pak. ya gitu-gitu itu diperhatikan. Karena sekalian ini latihan nulis ya. Hmm. Oke, dengan cukup ya. Iya, cukup, Bapak. Ini Amelia ya. Silakan. Betul. Baik, selanjutnya untuk nomor 3 yaitu buat program untuk mengosongkan dan menempelkan tumpukan. Nah, di sini kita punya beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi tambah data. Ini kita definisikan dulu data sama dengan string input. Ini buat masukin data barunya.
Lalu kita stack.append, ini buat bikin si datanya itu jadi bentuk list, kemudian print data berhasil ditambahkan ke tumpukan. Fungsi selanjutnya untuk hapus data, di sini kalau misalnya tadi belum ada data yang dimasukkan, if not stack, kita print tumpukan sudah kosong, tidak ada data untuk dihapus. Tapi kalau misalnya udah ada datanya, kita definisikan data sama dengan stack.pop, ini buat ngehapus data yang terakhir di input. Kemudian kita print data berhasil dihapus dari tumpukan. Selanjutnya, fungsi yang ketiga ada tampilkan data. Ini sama kayak yang atas, kalau misalnya belum ada datanya, kita print tumpukan kosong, tidak ada data untuk ditampilkan. Tapi kalau misalnya ada datanya, kita print data pada tumpukan. Selanjutnya, kita pakai looping for data in reverse. Ini buat membalikan si datanya, biar sesuai dengan urutan yang kita mau, urutan tumpukan. Lalu print data. Selanjutnya, fungsi yang keempat ada fungsi selesai. Print, terima kasih telah menggunakan program ini, program berhenti. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi T. Fungsi T ini untuk menampilkan fungsi-fungsi yang tadi udah kita definisikan di atas. Jadi while true, print and, print menu, lalu nomor satunya itu tambah data, nomor duanya hapus data, nomor tiga tampilkan data, nomor empatnya selesai. Lalu kita definisikan choice, ini untuk input pilih menu, uh, pilihannya ada 4, 1, 2, 3, atau 4, sesuai sama yang tadi kita print. Lalu if pilihannya yang dipilih nomor satu, maka kita tampilkan T sama dengan tambah data. Kalau yang dipilih yang nomor dua, kita tampilkan hapus data. Yang dipilih nomor tiga, kita tampilkan data. Dan kalau yang dipilih empat, berarti selesai. Nah, kalau semisal jawabannya itu bukan dari opsi 1, 2, 3, 4 ini, else kita print pilihan tidak valid, silakan pilih 1, 2, 3, atau 4. Boleh langsung dirun, Aura. Oke, di sini kita pilih menu dulu. Misalnya kita pilih menu satu, terus kita masukkan data, terserah datanya. Nah, lalu kita lanjut lagi, kita tambah data lagi, pilih menu satu lagi, terus 4, ya lanjut. Terus misalnya kita mau hapus data yang 2, nah maka data yang terakhir di input yaitu data 4 dihapus. Setelah itu misalnya kita mau tampilkan data 3, nah jadi datanya tinggal satu yaitu 23. Kalau misalnya udah selesai, tinggal ketik 4. Mungkin begitu Pak tampilannya. Coba tampilan yang ke atas lagi, tampilannya juga saya lihat. Bisa nggak? Nah, tumpukan mana? Ini ya, tampilan tumpukannya. Tambah data. Terus mana lagi? Yang tampil semua tumpukan mana? Ini kok maksudnya cuma satu? Karena tadi yang dicoba masukin kan datanya cuma 2, Pak. Terus yang Hmm. satu dihapus, jadi datanya tinggal 1. Atau mau Coba coba lagi? diulang lagi lah. Masuk tumpukan cuma ya paling enggak 6 atau berapa gitu. Jangan cuma 2. Buat di ini ya, ulang ya. Kalau campur itu kan Anda bilangan semua ya, campur sama apa? Sama nah, sama string ya. Orang tampilkan ya. Ini tumpukannya ada batasnya nggak?
Nggak ada, Pak. Kecuali kalau misalnya nanti di akhir udah ketik selesai itu pilihan menu yang keempat. Kapasitas tumpukannya bebas. Iya, Pak. Oke. Oke, lalu yang tumpukan. Ini yang nomor 3 ya. Iya, Pak, nomor 3. Yang nomor 2 tadi, dua kan juga tumpukan ya. Nomor 2 ada batasnya, Pak, bukannya. Oke, ya ya, nomor 2 ada batasnya. Ya. Oke, cukup ya gitu ya. Cukup di stop share lalu yang keempat. Baik, izin menjelaskan nomor 4. Jadi soal nomor 4 itu membalik string. Di sini ada 3 fungsi. Yang pertama itu ada fungsi masukan. Jadi di sini ada print dan print sama dengan kali 35. Itu fungsinya untuk mencetak baris kosong dan garis pemisah sepanjang 35 karakter untuk tata letak yang lebih baik. Lalu berikutnya ada teks sama dengan string input, masukkan kata yang ingin dibalik. Itu fungsinya untuk meminta pengguna untuk memasukkan kata yang ingin dibalik dan juga untuk menyimpan dalam variabel teks sebagai string. Lalu di sini ada teks sama dengan list text. Itu gunanya untuk membuat list text yang berisi karakter-karakter dari string text. Lalu fungsi yang kedua yaitu fungsi hasil. Di sini ada balikan, itu fungsinya untuk membuat list balikan untuk menyimpan karakter-karakter yang akan dibalik. Lalu ada print balikan string sama dengan itu fungsinya untuk mencetak pesan awal sebelum menampilkan string yang sudah dibalik. Lalu berikutnya itu pakai loop for range line stack itu fungsinya untuk iterasi melalui setiap karakter dalam stack. Berikutnya ada print join balikan fungsinya untuk mencetak hasil string yang sudah dibalik. Lalu ada return pengulangan, fungsinya untuk memanggil fungsi pengulangan untuk menanyakan apakah pengguna ingin mencoba lagi. Lalu fungsi yang ketiga itu ada fungsi pengulangan. Yang pertama di sini ada print apakah Anda ingin mencoba lagi. Itu fungsinya untuk menanyakan kepada pengguna apakah mereka ingin mencoba lagi. Lalu J sama dengan string input jawab itu fungsinya untuk membaca jawaban pengguna dan menyimpannya dalam variabel J sebagai string. Terus di sini itu struktur kontrol if, elif, dan else itu digunakan untuk menentukan apakah pengguna ingin mencoba lagi, berhenti, atau memberikan input yang tidak valid. Jika pengguna ingin mencoba lagi, itu J conditional Y, fungsi masukan dipanggil kembali. Nah, jika pengguna memilih untuk berhenti, maka J conditional T, pesan terima kasih dicetak. Jika input pengguna tidak valid, pesan kesalahan dicetak dan fungsi pengulangan dipanggil kembali untuk meminta input lagi. Lalu yang keempat ini ada eksekusi program. Boleh diterang. Nah, di sini pemrograman yang kami buat itu belum bisa pakai 2 paragraf yang spasi. Jadi hanya bisa pakai 1 paragraf aja, Pak. Jadi ini yang diolah paragraf pertama saja ya, paragraf Ya. keduanya enggak ya. Ya, Pak. Oke. Dan nanti disempurnakan ya, yang mau dikumpulkan nanti disempurnakan. Programnya harus bisa ini membalik string yang semacam ini ya, stringnya. Baik, Pak. Oke, cukup. Nanti kelompok berikutnya. Tes, apakah suara saya terdengar, Pak? Ya, silakan. Oke, izin share screen ya, Pak.
Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kan kami dari kelompok 6. Kelompok 6 itu terdiri dari ada Celia Bella, Lila Yasmi, lalu saya sendiri Aulian, dan Muhammad Siti. Jadi untuk tugas satu ini akan jadi di sini itu buat program kalkulator konversi desimal ke biner, desimal ke oktal, dan desimal ke heksadesimal. Di sini ada program konversi desimal ke biner. Untuk programnya bisa dilihat di sini. Untuk proses pengubahan desimal ke binernya, scroll down. Lalu di sini juga ada program untuk konversi desimal oktal, sama seperti desimal ke biner. Di sini pun ada fungsi untuk prosesnya juga. Lalu konversi desimal ke heksadesimal pun sama. Di sini juga ada program untuk memulai program. Di sini fungsi perulangan. Lalu ada program menggunakan kembali kalkulator konversi. Di sini fungsinya itu kalau misalkan kita pilih satu, itu kita ulang lagi ke untuk memulai program lagi. Kalau misalkan 0, itu udah selesai programnya. Lalu kalau misalkan kita input di luar 1 sama 0, dia bakal keluar ini, maaf data yang Anda input salah. Langsung run aja. Silakan di-run. Ini inputnya hanya bilangan bulat atau termasuk bilangan yang tidak bulat? Bisa? Kebetulan kalau kelompok saya masih bilangan bulat doang, Pak. Oh gitu ya. Iya. Jadi kemarin yang itu Anda nggak sempat memperbaiki. Saya udah coba sih Pak, cuma masih belum dapet, jadi pakai file yang ini aja. Kan sama seperti bilangan itu kan. Basis itu basis 2, basis 10, namanya sama. D-nya sama. Oke, silakan. Alduna. Oke. Habis share screen-nya bisa all screen aja nggak? Oh iya, sebentar. Jadi belum bilangan. Iya Pak, bener banget. Belum bilangan, masih bilangan bulat aja. Nanti yang dikumpulkan di ini ya, direvisi ya. Oke Pak, baik. Artinya untuk semua bilangan real ya, untuk semua bilangan real. Dona, apakah ini udah terlihat semua belum ya? Udah. Langsung ini aja, klik satu. Untuk tampilannya kayak gini Pak. Itu kan angka desimalnya ini ke biner, hasilnya. Oke. Ini mungkin kurang lengkap ya ini ya. Nanti di ini kan pembaginya 2 kan, 40 bagi 2 sisa 0 gitu kan. Sisa 0. 40 mungkin dilengkapi gimana? 40 bagi 2. Hasilnya mungkin hasilnya ditulis juga 40 bagi 2, hasilnya 20 sisa 0. Terus 20 ke bawah, 20 bagi 2, hasilnya 10 sisa 0 dan seterusnya gitu. Ya. Oh iya Ya. baik Pak, nanti Ya. akan saya revisi. Terima kasih Ini Pak. kan ini kan enggak komunikatif. 40 sisa 0.
kok tiba-tiba 40 sisa 0 maksudnya apa kan gitu. Kalau orang lain baca kan nggak nyambung ya. Iya, baik, Pak. Mm. Itu ya. Ya, Mm. makasih ya, Pak. Oke, nah sama itu tadi jangan dibatasi bulat saja. Jangan dibatasi bulat saja tapi bilangan real ya. Mm. Oke, silakan stop share ganti yang lain. Makasih, Pak. Ya. Berikutnya nomor 2. Ayo. Baik, Pak. Izin menerangkan untuk soal nomor 2. Di sini presentasi Israel Sagala dan login 130562204. Di sini kita sedikit program. Pertama kita bikin fungsinya dulu. Saya namakan fungsinya tumpukan. Kita bisa lihat di sini. Fungsinya itu integer input, terus masukkan jumlah tumpukan data, terus ke bawah hingga return ulang. Kemudian kita akan masukkan fungsi keduanya yaitu saya namakan dengan ulang. Nah, kita masukin fungsinya itu string input apakah Anda ingin mengulang program ini. Terus kemudian di return lagi ke ulang. Maka langsung kita coba aja ya Pak. Ya, silakan. Nah, oke. Saya masukkan contohnya 5 Pak. Terus data ke 1 kalimat huruf doang. Terus data kedua angka, data ketiga campuran, hasilnya begini Pak. Ini nomor berapa? Nomor 2 ya? Iya Pak, nomor 2, urutan. Masukkan jumlah tumpukan. Apa namanya? Ngerannya begitu running ya, begitu menjalankan ya dibatasi dulu. Iya bisa Pak. Ini berarti batasnya berapa? Batasnya tetap atau batasnya berubah-ubah? Ini saya masukin tadi 5 batasnya. 5 itu kan banyak data yang dimasukkan. Misalkan begini, kalau batasnya 5, Anda mau memasukkan data 10 kan juga bisa. Tapi nanti yang masuk ke tumpukan cuma 5 karena batasnya 5. Ya kan? Oh begitu ya Pak. Batas tumpukan yang diinginkan misalkan 5. Data yang mau dimasukkan ke dalam tumpukan misalkan data yang mau diinput misalkan 8 gitu ya. Nah, udah Anda input sampai 8 data. Terus nanti bawahnya keterangannya data ke-6, 7, dan 8 tidak bisa masuk tumpukan karena kapasitas dari tumpukan 5. Misalnya seperti itu ya. Oh oke baik Pak. Itu ya. Ya Pak. Nanti akan saya direvisi. perbaiki. Ya. Ya Pak. Oke, Oke, ini nomor terima 2 kasih ya. Pak. Ya. Tadi Lisa ya. Iya Pak, benar Pak. Oke, berikutnya nomor 3, silakan. Ya, apakah salah saya dengar? Iya, terdengar man. Ya, apakah suara saya terdengar? Ya, silakan. Oke, jadi untuk nomor 3 ini, itu untuk mengosongkan dan menampilkan tumpukan. Jadi yang pertama itu, saya definisikan atau fungsikan untuk step, untuk memasukkan ininya. Jadi ada pilihan 2. Jadi karena ini tugas 3-nya itu tentang mengosongkan dan menampilkan tumpukan, jadi saya masukin 2 pilihan. Ada 1 itu untuk memasukkan data, dan 2 itu mengambil data. Nah, jadi untuk itu saya misalkan jika dia mengetik 1, nanti dia akan masuk ke fungsi memasukkan data. Tapi jika dia masuk ke fungsi dia mengetik 2, dia akan masuk ke fungsi yang mengambil data. Apakah bisa ke bawah? Nah, untuk bisa di scroll ke bawah nggak untuk codingannya? Oke, untuk selanjutnya
Jadi ini untuk pemasukannya ada banyak ini permisalan karena kita masukannya itu untuk bilangan real. Jadi jika dia memasukkan kecuali bilangan real, misalnya kita masukin bilangan negatif, itu akan muncul ketik jumlah data dalam bilangan bulat positif. Terus jika kita masukin selain bilangan bulat, itu akan muncul ketika ketik jumlah data dalam bilangan bulat positif atau berupa nomor yang bilangan real. Nah, misal jika ini ada pemisalan jika kita menginput datanya itu sama dengan 0, maka datanya akan langsung memunculkan tumpukan kosong. Tapi jika kita masukkannya bukan bilangan 0, misalnya dia itu kita masukkannya 8, nah itu akan memulai untuk memasukkan tumpukannya. Lanjut bisa ke bawah lagi. Nah, ini itu untuk jika kita memilih nomor 2 untuk codingannya seperti ini saat ketika untuk mengambil datanya. Dan lanjut yang terakhir ada def pengulangan, itu masukkan fungsi pengulangan. Ya bisa kita lanjut ke ininya runningnya. Misal saya ketik 1, misal jumlah data yang ingin dimasukkannya itu 4. Nah, misal data satunya itu saya masukkan 3. Misal yang 2 itu kan tadi nggak boleh negatif atau apapun. Misal saya masukin negatif 4. Masukin lagi, misalnya 8 dan 2. Nah, ini ada lanjutan lagi. Apakah Anda ingin melanjutkan program atau tidak? Jika Coba saya diulang, mencet diulang Oke, sekali lagi. Datanya kan itu kan bilangan semua. Ada yang string begitu kan, ada beberapa kata, lalu ada, coba diulang lagi. mencet running lagi. Kita ulang, coba. Tadi kenapa di ini kan bisa iya gitu, kan bisa ini. Biar terlihat rapi aja, Pak. Justru mau lihat ininya, sambungannya seperti apa. Yang ini tuh untuk yang ininya Pak, apa banyak datanya saja Pak? Ya coba. Untuk datanya bisa negatif, tapi untuk banyak datanya tidak bisa. Bukan, maksud saya datanya itu kan Anda tadi bilangan semua inputnya dulu. Ya. Oh. Jadi jangan hanya bilangan, mungkin Baik Pak. ada Bisa bilangan, saya ada masukin. string, ada yang string tapi beberapa kata begitu loh. Nah, gimana itu? Berapa kata itu kan katanya kata 1 dengan kata 2 terpisah dengan satu spasi. Ini kan nama mahasiswa kan. Coba diulang lagi sekali lagi. Datanya itu stringnya itu yang terdiri dari beberapa kata gitu. Nah gitu. Oh, tumpukan yang ini tambahan masuk ke tumpukan yang lama ya? Iya Pak. Gitu. Oke, cukup lah. Cukup lah gitu. Ya baik, terima kasih Pak. Ya. Oke, berikutnya Muhammad Rizky. Baik, selanjutnya itu nomor 4. Kita di sini diminta untuk membuat program untuk membalik string. Di sini dibuat fungsi membalik, di mana membalik A-nya itu adalah sebuah kata atau sebuah inputan yang ingin dibalik. Maka di sini ada nanti di apa namanya di apa namanya dibetulkan ya.
Jangan masukkan kata, mungkin masukkan kalimat gitu. Iya, Pak. Nanti ya. Ya, silakan. Lalu di sini ada A itu dapat sama dengan string input lalu diberikan perintah untuk memasukkan kalimat yang ingin dibalik. Lalu di sini untuk pengulangannya ada variabel yes untuk merepresentasikan iya dan T sebagai tidak. Lalu di sini untuk pengulangannya maka dibuat jawab sama dengan input. Apabila jawaban bukan Y atau T, maka akan disuruh untuk input hanya Y dan T. Lalu di terakhirnya ada terima kasih telah menggunakan program ini apabila memilih tidak untuk mengulang programnya. Boleh di running bisa. Ambil inputnya yang beberapa paragraf yang terpisah tadi. Paragraf 1 dengan 2 terpisah dengan 1 baris kosong. Paragraf 2 dengan 3 juga demikian gitu. Bisa sudah sudah bisa membalik string seperti itu belum? Baik. Ambil dari internet. Iya, sebentar ya Pak, saya cari dulu. Ya. Apakah tampilannya sudah terlihat kembali, Pak? Ya, silakan, mana inputnya? Oke, Pak. Nah, ini kan ada ambil berapa? 2 alinea ya, 2 alinea ya, 2 paragraf. Ya kan? Iya, benar, Pak. Oke, Dan coba. sebentar. Saya hapus dulu yang hijau-hijaunya. Nggak apa-apa Yaudah ya, tadi. Pak. Udah, Pak. Nah, di sini kami belum bisa menampilkan untuk membalik 2 paragraf, Pak, karena kemarin sudah dicoba juga, malah yang terjadi itu mengulang paragraf pertama 2 kali jadinya, Pak, bukan paragraf keduanya. Ya, perintahnya yang salah ya, belum ini. Betul. Mungkin di ini ya nanti ya, direvisi ya, dibetulkan ya. Baik, Pak. Nah, diperbaiki sehingga program Anda bisa membalik string yang berupa sejumlah alinea seperti ini, di mana antar alinea itu dipisahkan dengan 1 baris kosong gitu ya. Itu bisa dibalik semuanya gitu ya. Oke, cukup. Baik, Pak. Terima Leila. kasih, Pak. Ya. Kelompok berikutnya. Oke, baik Pak. Izin share screen ya, Pak? Ya. Baik, jadi ini nomor 1, yaitu tentang program mengonversi bilangan ke bilangan biner, bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal. Jadi yang pertama kita masukin bilangan itu menggunakan float input, yaitu inputnya masukkan bilangan yang akan dikonversi. Lalu setelah itu kita masukin yang integer
ini menjadi integer menjadi beberapa bagian. Setelah itu kita nge-convert integer yang kalimat yang angkanya itu menjadi bilangan biner, bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal. Setelah itu kita juga bikin convert ini fraksional itu yang katanya bilangan koma menjadi bilangan biner. Tapi ketika saya mencoba untuk convert fraksional yang ini menggunakan kode ini dengan oktal dan hexa itu belum berhasil, Pak. Jadi saya langsung aja run-nya. Tapi sebelum itu saya nge-print yang bilangan biner seperti ini, lalu udah run. Saya langsung run ya, Pak. Jadi Ya, yang Pak. yang pakai koma bilangan yang tidak bulat belum bisa ya? Iya, Pak, tapi hanya binernya aja, Pak. Saya waktu ketika mau nyoba code-nya pakai yang oktal sama hexa itu nggak bisa. Kayaknya harus beda kode lagi sih, Pak. Ya harusnya bisa. Iya, Ya. harus masukin kode beda lagi, Pak. Ya. Iya, kalau misalnya ini pencet ya, ini bakal ngulang lagi. Ini kalimat biasa. Kalau misalnya tidak, ini ada tulisan terima kasih sudah menggunakan program ini. Ini, Pak. Oke, disempurnakan ya. Nanti yang dikumpulkan Iya. itu harus sudah bisa yang bilangan tidak bulat. Ya. Iya, baik, Happy, Pak. ya. Iya, siap, baik, Pak. Oke, Terima kasih, ya, Pak. cukup. Ya. Baik, selanjutnya nomor 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 2, yaitu membuat stak dinamis dengan n terbatas. Yang pertama, kita masukkan dulu program untuk menginput batas antrian, yaitu batas integer input outputnya itu masukkan batas antrian. Lalu kita masuk ke menginput data. Nanti kita akan buat dulu daftar atau tempat di mana data-data nanti yang dimasukkan, yaitu data sama dengan itu himpunan kosong. Lalu kita buat juga jika nanti ada data yang penuh atau antriannya penuh, maka nanti akan keluar output antrian penuh dan ditampilkan data yang dibuang itu data yang mana. Lalu kita akan menampilkan datanya, namun jika data tadi kosong akan keluar output silahkan tambahkan datanya dulu. Jika datanya sudah tepat, nanti datanya akan ditampilkan, yaitu di dev show data. Lalu kita masuk ke dev dinamisnya. Di sini misalkan X-nya itu adalah input yang akan dimasukkan. Lalu jika kita ingin melakukan stak lagi, X yang diinput adalah huruf Y kecil. Jika tidak, X yang diinput adalah huruf N kecil. Jika menginput Y akan mengulangi melakukan staknya. Jika menginput N, maka programnya akan selesai. Jika nanti misalnya ada yang lain di input selain Y kecil atau N kecil, maka akan keluar perintah pilih Y atau N saja. Boleh Debbie untuk di-run dulu. Nah, misalnya kita masukkan batas antriannya itu 3. Jumlah datanya ada 4. Data yang pertama misalnya ada 10. Data yang kedua misalnya ada sebuah kata yaitu data. Yang ketiga -5. Yang keempat 15. Nanti akan kelihatan bahwa data yang ditampilkan itu cuma 10 kata data dan -5. Diketahui dan ditampilkan bahwa antriannya penuh, maka data yang kan kita coba kan dibuat apakah ingin melakukan stak lagi, coba ke Y kecil. Maka akan mengulangi staknya. Coba sekarang bentar. Batas antriannya oke 3. Masukkan jumlah datanya 6 ya kan? Oh iya, masukkan batas. Oke, udah lanjut. Masukkan jumlah data 8. Nah,
Terus Anda kan ini datanya bilangan ya, bilangan ya. Ada yang bilangan, ada yang string, nama orang ya kan ya. Amelia Dwi Yuliani itu kan ada 3 kata tuh. Amelia Dwi Yuliani ada 3 kata ya kan, berarti itu kan. Grace Pasaribu 2 kata toh. Tuh. Terus bilangan, terus string yang lain, campuran dan seterusnya gitu ya. Coba 75N gitu. Dep. -5. Berapa ya? 10, 11, 11, 105. Jadi gimana keterangannya tadi? Nggak lihat keterangannya dulu. Oke, batasnya 6 ya, yang masuk. Data sebagai berikut. Data sebagai berikut. Coba itu ditutup dulu. Nah, itu. Amelia. No, tapi yang masuk kok cuma 3 itu. Grace itu yang masuk Eh, cuma 3 data tuh, 3 data pertama. Mungkin Ya, ada salah programnya Pak, karena kan ya. di Amelia Dwi Juliani itu kan ada I- 3, i- jadi mungkin itu. jadi dihitung 3 Nah, nah, data gitu Pak. nah itu ya, dirubah ya. Nah, ini jadi belum Iya betul Pak, ya, baik, belum betul. baik Nah, Pak. oke, ya cukup. Terima kasih Pak. Ya, perlu dibetulkan loh ya, Grace. Iya Pak, nanti dibetulkan dilengkapi. Oke, berikut yang nomor 3. Baik, apakah suara saya terdengar, Pak? Silakan. Ah, baik, di sini saya izin menjelaskan untuk nomor 3. Yang pertama, Pak, kita membuat fungsi def tumpukan dengan tumpukan kosong dan mengembalikan tumpukan max yaitu maksimum di mana tumpukan adalah daftar kosong dan maksimum adalah batas maksimum elemen yang dapat dimasukkan ke dalam tumpukannya. Nah, selanjutnya kita buat fungsi def post stack max data menggunakan stack append data untuk menambahkan data ke dalam tumpukan jika tumpukan belum penuh dan untuk menambahkan data ke dalam data tumpukan jika tumpukannya belum penuh. Nah, jika menggunakan if len stack, jadi jika tumpukan penuh maka akan mencetak pesan bahwa data tidak dapat dimasukkan. Nah, lalu fungsi def pop stack untuk menghapus dan mengembalikan elemen teratas dari tumpukan jika tumpukan tidak kosong. Jika tumpukan kosong, mencetak pesan bahwa tumpukan kosong. Nah, lalu membuat fungsi untuk menampilkan elemen-elemen, yaitu fungsi tunjukkan stack dalam tumpukan menggunakan looping for item untuk tumpukan ke bawah, lalu di reverse agar elemen terakhir yang dimasukkan ke dalam tumpukan akan menjadi elemen paling atas pada stack. Nah, selanjutnya ada input. Kita mengambil input untuk menentukan batas maksimum elemen yang dapat dimasukkan ke dalam tumpukan, lalu membuat looping utama while true untuk menampilkan menu opsi dan mengambil pilihan. Nah, di sini opsi menunya jika memilih satu maka akan mengambil input kita dan mengambil opsi menambahkannya ke dalam tumpukan. Jika 2, maka akan memanggil fungsi pop untuk menghapus elemen tumpukan. Jika memilih 3, maka akan memanggil fungsi tunjukkan untuk menampilkan elemen-elemen dalam tumpukan. Dan jika
memilih 4, maka akan mengakhiri programnya. Nah, jika misalkan milih 5 yang di luar itu tidak ada di opsi, maka dia print input dan meminta untuk memasukkan antara 1 sampai 4. Sini masukkan batas dari tumbukannya dulu, misalkan batasnya 5. Kita pilih opsi, kita pilih 1 untuk menambahkan data dalam tumpunya. Misalnya masukkan data, misalkan ABC. Kan kok cuma satu? Oh, satu Ini satu. mas IPA. Oke oke. Sekarang Jadi kita menambah, tadi iya masukin 1 lagi, terus kata masukkan masukin lagi 1. datanya apa gitu. Oke, terus eh, apa namanya datanya seperti tadi nama 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 orang misalkan Novita, Novita Lutfianda itu kan 2 kata ya, oh, baik Pak. seperti itu loh. Berarti pilih 1 dulu, tambahkan data lagi. Jadi pilih 1. Memasukkan data, misalkan EF pasti Studio G. Tambahkan lagi 1. Masukkan data, misalkan 0,5. Jangan itu terus. Datanya nama orang yang 3 mungkin ada 3 Oh kata ya, ya kan kayak Arif Fatur Rahman itu kan ada 3 kata tuh ya kan. oh, Atau ya. apalah pokoknya seperti itu. Karena tadi ternyata di yang teman Anda tadi kan nggak bisa ya setiap kata dihitung 1 data yang Grace tadi. Ya, mungkin ini karena batasnya 5, bisa dimasukin 1 data lagi, kayak masukkan 1 lagi, Ya, silakan. klik 1. Lalu Debbie Febrianti. Ya, Bu. Oke, sekarang coba masukkan data lagi 1 ya kan. Mau nggak? Tetap Masukkan lagi 2, masukkan lagi 1. masukkan 1 Apa? lagi. Komentarnya apa? Bebas deh. Jadi Tampilkan. Tampilkan itu kan 3, tampilkan 3 kan? 3 deh. Yang terakhir, Yang terakhir GHD itu menjadi tumbukan paling atas, Pak. bentar. Tadi kan Anda masukinnya 6 kan? Batasnya 5. Yang data pertama mana? Yang pertama tadi apa? Yang pertama ABC tadi, Pak. Mana-mana yang pertama? A, B, C coba. Lihat ditumpukan. Sekarang lihat Bentar, ditumpukan. ada di 1, paling bawah, 2, Pak. 3, 4, 5. Anda tadi masukkan datanya berapa ini? Dari Masukin batasnya 5, Pak. Jadi bukan data yang dimasukkan berapa? Juga 5. iya, Pak. Oh, tadi mestinya tambah 1 lagi. Saya enggak, saya cuma masukin batas datanya aja, Pak. Jadi tidak masukkan jumlah datanya lagi. Iya, misalkan oke, Anda batasi 5 kan? Coba Iya, dirun Pak. sekali lagi. Kan batasnya berapa? 4 aja. Tapi masukkan datanya lebih dari 4, misalkan 6 atau terus 7 gitu, misalkan. Apa yang terjadi? Boleh di run lagi, ulang, Debbie. Misalkan masukin 3 dulu deh, ya, ya Pak. Ya 3. Batasnya kan? Iya Pak. Masukkan datanya mungkin 5 coba. Baik Pak. Yang itu bebas, mungkin nama lagi boleh deh, Debbie. Ya, bebas. Ketiknya ngasal aja, nggak bermakna, nggak apa-apa. Iya Pak.
Komentarnya kalau melebihi dari batas tidak bisa dimasukkan karena stoknya penuh, Pak. Masukkan datanya berapa? Masukkan datanya berapa? Tadi batasnya 3, ini batasnya 5. Ya, Mana? 5, Pak. 5. Mana? Yang pertama apa? Yang Yang pertama tadi? pertama Coba. ke atas, Bu. 1 hihi. Terus 3 dep, b, feb. Yang ketiga, oke. Yang keempat, grace. Yang kelima, itu batasnya tadi berapa? 3. 3, Pak. 3. Iya. Mestinya yang muncul 3 kan? Mana tampilannya? Terus 1, 2, 3. Yang grace juga nggak bisa masuk kan sebetulnya kan? Iya, Pak, karena dia data keempat. Lah ya, tapi nggak ada keterangan ya. Mestinya grace-nya juga ada keterangan. Ini tadi salah input, Pak. Jadi Oh, harusnya pilih dulu, pilih angka dulu, baru masukin. Iya, Pak. Jadi kalau berarti salah ini inputnya, masuk datanya cuma 4 ini berarti bukan 5. oh iya, Pak. Oke, iya kan? Iya, Pak. Coba sekali lagi batasnya 3, datanya 5. Ini datanya 4 masalahnya. Berarti yang 2 data terakhir kan nggak masuk kan? Coba. Sudah, Pak. Data keempat, komentarnya tidak bisa dimasukkan juga karena stoknya penuh. Batasnya berapa? 3. Masukin datanya berapa? 5, Pak. Oh, yang dep juga ya ada keterangan ya. Yang Oh, iya, keempat. Pak. Ada, Pak. Oke, ya cukup. Oke, cukup. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Novita. Oke. Nomor 3 ya ini tadi ya. Oke, silakan. Yang Baik, terakhir. Pak, saya izin untuk share screen ya, Pak. Ya, saya mungkin langsung aja nanti input. Ini kan balik string kan ya? Iya, Pak. Coba. Langsung input aja apa gimana, Pak? Langsung ditampilkan dulu, Pak. Tampilkan dulu, jelaskan sebentar. Jadi di sini pertama saya membuat untuk list untuk menyimpan kalimat dengan kalimat underscore list kurung siku, kemudian memasukkan kalimat hingga mengetikkan selesai. Ada while true kalimat sama dengan input, masukkan kalimat ketik selesai untuk selesai, kemudian if lower selesai, dan di break. Kemudian untuk memalikan urutan karakter dalam kalimat dan menambahkannya ke list, kalimat underscore terbalik sama dengan join. Join itu untuk menggabungkan elemen-elemen dari iterable seperti list yang digunakan. Kemudian ada kalimat underscore list append, kalimat terbalik. Kemudian yang terakhir ada menampilkan hasil print, hasil kalimat yang dibalik for kalimat in, kalimat underscore list, print kalimat. Kemudian Oke, di sini saya langsung run aja ya, Pak. Di run. Ya, ambil. Ini ya, Pak. Saja. 4 kalimat ya. Ya. 4 paragraf. Kemudian. Itu, Pak. Ini. Nah. Oke. Di sini ketik selesai untuk mengakhiri paragraf. Nah, di sini 4-4-nya bisa dibalik. 1, 2.
ya 4 paragrafnya bisa dibalik, cuman saya belum bisa untuk itu Pak, untuk masukin kalimat lagi karena pas saya coba buat 2 kali itu dua-duanya error. Yang pertama itu nggak bisa keulang, yang kedua itu ke double Pak. Jadi cuman bisa sampai 4 paragrafnya ini dibalik gitu Pak. Paragraf pertama. Hmm, iya, paragraf kedua. Terus apa? Oke, yang ini kan. Lalu apa masalahnya, Pak? Itu Pak, pas saya pakai ini itu nggak bisa nge-looping Pak, jadi nggak bisa buat masukin kalimat lagi, jadi harus ngeran ulang. Gitu deh, udah nanti dibetulkan ya. Iya Jadi Pak, loopingnya belum jalan ya, loopingnya iya ya. Pak, betul. Ya, oke. Jadi loopingnya, artinya ini bisa terus, mestinya bisa ada itu pertanyaan, apakah mau balik string lagi, ya apa tidak kan itu kan mestinya. Iya, cuman pas dicoba malah nggak bisa Pak. Oke, oke, berarti ada kesalahan, disari kesalahan dibetulkan ya. Iya Bapak. Oke, cukup. Ya, terima kasih Pak, saya izin. Ya, Ya. ya. Oke, kelompok berikutnya kelompok 8. Ya silakan Zidan. Baik, sebelumnya saya di sini mengerjain nomor 1. Di sini programnya diminta untuk mengonversikan bilangan. Sebelumnya suara saya kedengeran nggak? Kedengeran ya? Ya, Zid. Program mengonversikan bilangan ke bilangan biner, bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal. Di sini kita mengonversi fungsi menu di sini untuk menerima input bilangan dari pengguna, terus memanggil 3 fungsi konversi yaitu biner, oktal, dan heksadesimal, dan mencetak langkah-langkah konversinya. Lalu fungsi konversi biner, oktal, dan heksadesimal di sini gunanya untuk mengonversikan bilangan-bilangan menjadi biner, oktal, dan heksadesimal. Di sini juga ada steps-nya untuk menunjukkan langkah-langkah pembagiannya. Terus di sini juga ada conversion table. Conversion table digunakan untuk sebagai kamus dari hasil sisa pembagian nanti. Langsung aja ke bawah, Harik. Terus sini ada fungsi dinamis, bertanggung jawab untuk menanyakan kepada pengguna mereka ini mau menggunakan program ini kembali atau tidak. Terus memberikan respon sesuai dengan input pengguna dan memanggil fungsi menu jika pengguna ingin melanjutkan penggunaan program. Lanjut aja di Iran, Arik. Angkanya terserah. Oke, bilangan desimal bisa. Bilangan bukan yang bulat, bukan bulat. Tadi saya pengen ganti integernya jadi float, Pak. Tapi Ya. pas saya coba 13,5, bilangan biner, oktal, sama heksadesimalnya nggak ada bilangan desimalnya juga, Pak. Ya. Kayaknya masih salah gitu, Pak, kalau masih pakai Ya, float. itu cari ya. Cari ini ya. Baik, Pak. Ini hasil ketika di running. Itu kan inputnya bukan bilangan bulat. Lalu yang biner mana biner? Hasil binernya mana? Biner hasilnya mana? Hasil akhir. Itu terang jangan bilangan gak bulat dulu, Rik. Bilangan bulat coba. Misalkan Maka bilangan ini 90. Nilai binernya adalah 1 kok, 1 doang. Oh, ini 1 doang ya? Ya, lucu nih. Ya, bilangan inputnya kan itu 9834,55, maka nilai binernya adalah 1. Nah, ini berarti kan masih ngaco nih ya. Ya, mungkin ada yang salah, Dikasih Pak. input bilangan tidak bulat, itu ini ngaco nih. Nih,
1, yang oktal adalah 2 gitu kan. Lalu yang heksadesimal jangan-jangan adalah 3 gitu. Yang heksadesimal apa tuh? Adalah 2 juga. Hmm. Kalau bulat oke, kalau bulat oke mungkin ya. Coba di run Iya, lagi. coba. Coba. Oke, ya, tapi sekarang inputnya bilangan bulat dulu coba. Nah, ini juga anu loh nih. Maka sebentar. Nih. Oh, nih. Jawabannya kan lucu. Nilai oktalnya adalah 2. Kok begitu kok 2? Nilai heksadesimalnya adalah 1. Nah. Belum ini. Mungkin karena tadi dirubah float, cuman yang lain nggak dirubah jadinya seperti ini. Ya kan? Itu loh jawabannya. Maka Iya, Pak. bilangan nilai oktalnya adalah 2. Nilai heksadesimalnya adalah 1 kan lucu ya. Binernya berapa itu jawabannya? 1 atau 2? Oke, dibetulkan ya. Zidan. Iya, baik, Pak. Nah, betulkan dulu. Baik, Pak. Ya, dulu. Oke. Ganti nomor berikutnya, nomor 2. Ya, baik Pak. Sebentar. Ya. Eh, eh, aduh, maaf Pak. Sebentar Pak. Saya ada yang salah tadi. Ya, jadi untuk nomor 2 ini disuruh untuk membuat program stack dinamis. Yang pertama saya menggunakan fungsi def yang ini. Yang pertama itu untuk menginput data. Yang pertama ini untuk menentukan batas, yaitu integer, terus untuk inputnya memasukkan batas stacknya berapa. Terus yang kedua saya membuat list. Yang pertama itu untuk data keseluruhannya, yang kedua itu untuk data sisanya itu. Lalu yang kedua memasukkan jumlah datanya, jadi jumlah datanya ada mau berapa gitu. Selanjutnya ini tappend untuk mengelis data, yang ini juga sama. Lalu fungsi yang kedua, fungsi ini untuk menampilkan data yang telah dimasukkan sebelumnya. Terus setelah itu untuk daftar tumpukannya pakai fungsi for, looping for. Lalu selanjutnya untuk urutan tumpukannya kita pakai fungsi pop. Untuk uh, fungsi pengulangannya, apakah program mau dilanjut atau tidak? Jika iya, maka akan diulang lagi. Jika tidak, akan selesai. Dan jika yang lain harus diulang lagi karena harus jawab ya atau tidak. Baik, saya akan run.
misal batasnya 3, untuk jumlah datanya ada 4, dan datanya ini ngasal saja, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi daftar tumpukannya yang hanya sampai data ketiga saja, data keempatnya tidak dimasukkan karena batas startnya adalah 3. Seperti itu, Pak. Kalau ditambah keterangan bisa nggak? Jadi daftar tumpukannya ini, artinya ini kan data yang keempat, data yang keempat yaitu apa itu tidak bisa dimasukkan. Nah, Ini, karena Pak. karena batas tagnya, Oh, nah, gitu kasih keterangan. oh, oke, Pak. Baik, Pak. Oh, di bawah ya? Di bawah, Pak. Oke. Tidak bisa dimasukkan. Tidak dimasukkan karena stuck penuh, Pak. Oke. Kalau misalkan ini kan Anda ambil batas tagnya 3, Iya, Pak. jumlah data yang dimasukkan 4. Misalkan, oke, diulang lagi, batas tagnya misalkan 3, jumlah data yang dimasukkan 6, ya. Apa yang terjadi? Nah, yang dimasukkan ke tumpukan hanya sampai data ketiga saja, Pak. Data keempat sampai ke-6-nya tidak dimasukkan karena penuh, Pak. Karena stucknya penuh. Oke, ya, begitu maksudnya. Lalu mungkin sekali lagi ini kan apa datanya kan cuma satu kata, ada kan satu kata karena ngumpul Oh, gitu kan. Nah, kalau misalkan iya, Pak. berapa kata gitu, jangan-jangan satu kata dihitung satu data kayak tadi kan, siapa tahu. Oh, oke, Pak. Baik, Pak. Bentar saya coba. Mungkin batas sama jumlahnya sama kayak yang tadi aja, Pak. Ya. Jadinya seperti ini, Pak. Yang data pertama juga nggak hilang, Pak. Jadi Yang 36 ya data, kayaknya. ya, Data pertama, kedua, ketiga. Oke, ya udah. Ya, udah cukup. baik. Terima kasih, Pak. Ya, itu nomor 2 ya. Iya, Pak. Ini nomor 2, Pak. Eh, Oke, berikutnya, bertiga. silakan, Iksan. Gua aja Rick, yang share screen. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Iksan. Ya, oke. Yang pertama di sini kita buat dulu fungsi tambah datanya untuk menambahkan data pada tumpukan. Terus if len stack ini digunakan untuk memeriksa apakah tumpukannya sudah mencapai batas maksimal atau belum. Kemudian jika iya, maka tumpukannya penuh. Ini kita print tumpukan penuh, mencapai batas maksimal. Jika tidak, maka kita meminta untuk memasukkan data baru dan menambahkannya ke dalam tumpukan. Kemudian kita print data berhasil ditambahkan ke tumpukan. Setelah itu kita buat perintah untuk menghapus data pada tumpukan, yaitu dengan def hapus data stack. Nah, ini digunakan untuk if not stack-nya ini digunakan untuk memeriksa apakah tumpukan itu kosong atau tidak kosong. Jika kosong, maka kita print tumpukan sudah kosong, tidak ada data untuk dihapus. Kemudian jika belum, maka kita menghapus data teratas pada tumpukan dan menyimpannya dalam variabel data tumpukan tersebut. Kemudian kita print data berhasil dihapus dari tumpukan. Dan kita return stack untuk mengembalikan tumpukan setelah dihapus tanpa perubahan jika tumpukannya itu kosong. Kemudian fungsi yang ketiga kita buat menampilkan data stack. Ini if not stack itu untuk memeriksa apakah tumpukan kosong. Nah, jika iya, maka kita print tumpukan kosong.
tidak ada tumpukan untuk ditampilkan. Tapi jika tidak, maka kita tampilkan semua data itu secara terbalik dimulai dari data teratas. Kemudian kita return stack mengembalikan tumpukan tanpa perubahan jika tumpukannya kosong. Kemudian ini fungsi untuk program selesai untuk menampilkan terima kasih ini. Kemudian selanjutnya ini dev max size ini fungsi yang digunakan untuk memasukkan parameter jumlah batas tumpukannya. Kemudian ini while true ini untuk membuat looping menunya. Udah. Ini mungkin langsung di run aja ya. Misalkan batas tumpukannya itu ada 4. Pertama kita tambah datanya itu dengan spasi ya, misalkan Agus. Ini kita tambahkan lagi angka sekarang 3. Ini kita tambahkan lagi nah di sini kita tambahkan lagi supaya untuk tambahkan lagi. Iya. Misalkan oh sorry Pak, salah input. Harusnya angkanya dulu. Maaf, kita restart di awal. Salah lagi. Tumpukannya misalkan terus kita tambah data dulu. Tambah data lagi angka. Tambah data lagi huruf. Tambah data lagi huruf. Ini tambahkan lagi data kelimanya. Nah, ini karena sudah melebihi batas tumpukannya, maka datanya sudah tidak bisa ditambahkan lagi. Jika kita ingin menampilkan data, ini tampilannya. Dan jika kita ingin menghapus data, misalkan yang ingin kita hapus data 1, 2, 3, 4, maka, maksudnya data ke ini. Misalkan kan 1, 2, 3, 4 ini data ketiga, maka kita inputnya ketiga ini. Nah, maka data tersebut, data ketiga yang sudah kita masukkan tadi terhapus. Jadi untuk menghapus data ini kita harus ingat tadi kita masukin data tersebut kali ke berapa. Itu Pak mungkin. Bentar. Oh, yang menghapus data, yang bisa dihapus data ke berapa tadi itu? Tadi kan saya masukin data, ini data ketiga yang saya masukin pertama kan, ini ya Pak, FG ini, yang ini nih, yang ini. Terus berarti yang kehapus, yang kehapus yang mana ya? Yang kehapus yang ini Pak, yang kehapus. Oh iya, karena data ketiga yang ini Pak, yang kehapus. 3, sebentar. 3 itu apa? Urutan. Oh, ini data ini kan udah diurutkan dari atas Pak. Terus setelah diurutkan dari atas kita harus data ke-3, maka yang terhapus yang ini Pak. Gitu Pak. Ntar dulu ya. Tanya. Hapus, yang kehapus yang mana? Yang ini Pak. Otomatis yang itu ya? Iya. Anda tahu nggak kenapa? Kenapa Pak? Dia kenapa itu? Yang kehapus data yang ini. Iya, data yang itu kenapa? Anda tahu nggak? Ini yang nomor 3 nih ya. Tumpukan yang kapasitasnya tidak dibatasi ya. Oh. Berapapun bisa gitu. Nomor 3 kan, betul kan? Iya Pak. Oke, cukup kalau gitu. Udah Pak. Ya, cukup. Oke, makasih Pak.
Yuk berikutnya nomor 4. Oke, jadi untuk nomor 4 ini adalah membuat program untuk membalikan suatu string. Di sini yang pertama ada fungsi untuk menginput string awalnya. Nah, di sini ada print input kata atau kalimat yang ingin kamu balikan. Lalu ada variabel s yang didefinisikan sebagai string yang berupa inputan kosong, nantinya akan diisi. Nah, selanjutnya itu ada print string setelah dibaliknya. Nanti akan muncul setelah di print string yang setelah dibaliknya. Lalu di yang kedua ada fungsi untuk membalikan stringnya. Di sini fungsi ini ada string sama dengan list kosong kan, lalu ada looping for i in s. Untuk setiap pengulangan i-nya itu di setiap s-nya. Yang artinya tiap perulangannya itu akan menambah tiap hurufnya. Lalu hasilnya itu nanti string yang udah dibalik setelah di return. Nah, untuk fungsi yang ketiga ini untuk fungsi dinamisnya, atau saya tulisnya ini fungsi ulang, yaitu untuk mengulang programnya jika ingin digunakan kembali. Nah, di sini kalau misalnya kita input iya, berarti nanti akan keulang programnya. Kalau misalnya tidak, nanti akan muncul terima kasih telah menggunakan program ini. Terus kalau inputnya selain iya atau tidak, nanti disuruh perintahin jawabnya dengan iya atau tidak saja. Mungkin ini langsung di run aja. Ambil langsung saja ininya, apa inputnya, yang beberapa alinea. Ya. Misalnya 2. Kalau di sini, saya masih bisa nge-inputnya baru satu, ngebalikinnya satu paragraf aja, Pak. Nggak bisa Paragraf keduanya dua-duanya. nggak bisa? Iya, belum bisa. Kalau kayak gitu kamu ingin, kalau iya ini iya, jawabannya iya, terus ambil lagi data lagi. Kalau misalnya baru biasa, Ya yang lain aja. dia kalau lebih dari satu paragraf belum bisa, Pak. Belum bisa ya? Oke, Iya. udah. Oke, cukup. Tapi nanti yang dikumpulkan yang ini ya, yang sudah diperbaharui. Iya, baik, Pak. Ya, betul kan ya? Oke, cukup. Kelompok 8 udah, sekarang kelompok 9. Terima kasih, Pak. Ya. Selanjutnya kelompok 9 izin share screen ya, Pak. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan anggota Kesha Putri Zalika Omar dengan NIM akhiran 18, saya sendiri. Kemudian ada Afisa Salsabila Putri Harsanti dengan NIM akhiran 45. Cika Karisma Ferdian dengan NIM akhiran 55 dan Nita Putri Lestari dengan NIM akhiran 70. Untuk soal 1 yaitu membuat program bilangan biner, bilangan oktal, dan heksadesimal. Yang pertama itu buat program definisi masukkan bilangan bulatnya. Kemudian buat program definisi konversi print untuk konversi bilangan ke biner adalah, kemudian print untuk konversi bilangan ke oktal adalah, kemudian print untuk konversi bilangan ke desimal adalah, kemudian retur dan ulang dengan kemudian buat program definisi ulang, jika ingin ulang ketik ya, dan jika tidak maka ketik tidak. Boleh langsung di run aja. Kesia ya. Kesia ini inputnya harus bulat. Kalau nggak bulat nggak bisa. Iya, Pak. Ya? Iya, Masih Pak. bulat ya. Jadi baru terbatas yang bilangan bulat saja ya. Kalau yang Iya. yang tidak bulat, yang kan pakai koma-koma gitu,
Belum bisa. Belum, Pak. Nanti mungkin bakal diubah atau direvisi ya, Pak. Oke, coba sekarang yang bulat, tapi prosesnya kelihatan. Iya. Boleh di-run aja kita. Di-run maksudnya prosesnya nggak ditampilkan. Eh, udah di-run. Masukkan bilangan bulatnya. 56. Boleh. Coba. Untuk hasilnya seperti ini. Jadi langsung hasil aja ya. Prosesnya nggak ditampilkan. Prosesnya. Enggak ya. Bisa menampilkan prosesnya. Jadi nanti Anda perbaharui. Kesya ya. Diperbaharui. Jadi jangan langsung hasil, tapi prosesnya ditampilkan. Proses konversinya itu 56 ke biner kan 56 bagi 2, hasilnya berapa, sisanya 0, lalu dibagi lagi, dan seterusnya gitu kan sampai menghasilkan. Sampai selesai kan? Kayak yang saya terangkan dulu itu kan, yang konversi dari desimal ke biner gitu kan. Untuk ke oktal, untuk ke heksadesimal kan caranya juga sama. Gitu ya? Oke, Iya, saya. Pak. Iya, Pak. Dan ini baru bulat. Bulat artinya yang desimal, yang tidak bulat juga belum bisa ya. Oke, cukup. Tapi nanti yang dikumpulkan yang direvisi, yang sudah betul ya. Oke, baik, Pak. Maaf Ya. untuk kekurangannya, Pak. Oke, dibetulkan, disempurnakan. Silakan nomor 2. Selanjutnya untuk nomor 2 itu di sini membuat step dinamis dengan n terbatas. Di sini menggunakan while true bahkan sama dengan integer input masukkan misalnya, terus menggunakan value error jika menggunakan selain angka maka akan muncul ketik angka saja ya. Nah di sini juga menggunakan def tumpukan sama dengan integer input banyak data yang ingin dimasukkan, terus sini ada breaknya, terus sama kayak tadi ada value errornya, kalau selain angka nanti akan muncul ketik angka saja. Ini pakai for i in range untuk memasukkan data ke berapa dan di string. Selanjutnya kalau misalkan kurang dari batas jadinya array open. Nah terus setelah itu di sini akan ada data yang dimasukkan adalah berapa, terus menggunakan for j in range. Terus setelah itu jika misalkan lebih berarti akan kayak ada peringatan tumpukannya penuh. Nanti data mana yang nggak bisa masuk itu akan tertera. Jadi kayak tumpukan penuh, data tersebut nggak bisa dimasukkan gitu. Setelah itu di sini ada def menu, kayak apakah Anda ingin yang pertama itu menambahkan data lagi, yang kedua mengambil data, yang ketiga tidak ingin melakukan keduanya. Nanti di sini input untuk jawabannya itu berupa pilihannya 1, 2, atau 3. Setelah itu jika memilih akan menambahkan data lagi, akan diperintahkan masukkan data yang ingin ditambahkan. Setelah itu masuk ke data terbarunya adalah berapa, karena udah dimasukkan data tambahan jadi data terbarunya akan muncul. Setelah itu di sini ada tumpukan penuh jika datanya itu melebihi batas. Maka dari itu data yang dimasukkan tidak dapat, ada keterangannya tidak dapat dimasukkan. Setelah itu jika memilih yang kedua yaitu mengambil datanya, terus habis itu nanti tertera data yang diambil adalah akan dimunculkan. Terus setelah itu akan ada data di dalam list saat ini. Jadi setelah diambil itu nanti muncul data dalam listnya saat ini tuh apa aja. Terus setelah itu untuk yang ketiga berarti nggak melakukan keduanya.
Setelah itu ada di sini dinamisnya itu apakah Anda ingin menggunakan program lagi? Jika iya, jawab iya, nanti akan kayak keulang lagi gitu. Kalau misalkan enggak, akan muncul terima kasih telah menggunakan program ini. Ya langsung Tiran. Oke. Jadi udah muncul belum Pak? Udah. Jadi misalkan batasannya itu 4, terus data yang ingin dihitungkan 5, misalkan nama orang ya, Nita, Putri, Lestari, Anastasia, Erika Oma, Andistu, habis itu data kelimanya misalkan nah nanti di sini muncul data yang dimasukkan adalah karena batasannya 4 jadi cuma 4 data yang masuk. Nanti keterangan di sini yang nggak bisa masuk itu data kelima karena batasannya cuma 4 data yang masuk gitu. Nah di sini stringnya udah kebalik gitu dengan nama yang lengkap. Terus di sini ada pilihan apakah Anda ingin menambahkan data lagi atau mengambil data. Jika misalkan masukkan satu, Oke, coba iya. misalkan Coba iya, masukkan. Misalkan kenapa? diulang lagi coba. Ya kan, Anda satu apa itu? Menambahkan data. Ya, menambahkan data ya. Iya, Pak. Misalkan batasnya 4. Oh, ini menambahkan. Iya, menambahkan atau mau diulang di run ulang. Kalau di run ulang. Ya, Pak. Nah, ini kalau misalkan diulang, batasannya berapa, Pak? Batasannya 4. Data yang dimasukkan 6. 6. Data ke satunya? Terserah. Kayak tadi aja. Oh, kayak tadi. Ya, yang pokoknya ngetiknya nggak usah bermakna, nggak apa-apa. Yang penting Oke. Tapi 3 kata ya, Pak? 3, 4, 2, terus ada bilangan, ada apa gitu. Oke. Ini, Pak. 1, 2, 3, 4. Sebentar. Oke, ya. Oke, cukup. Jadi ditumpukan yang ada yang kapasitasnya dibatasi ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, ya udah cukup. Oke. Nita, udah sih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Silakan yang nomor 3 dari tempat selesai. Baik, selanjutnya ada nomor 3, yaitu program untuk mengosongkan dan menampilkan tumpukan. Pertama, di sini gunakan dev untuk menampilkan tumpukan, untuk mendefinisikan fungsi yang menampilkan isi tumpukan dengan parameter stack. Lalu menggunakan looping for untuk mencetak elemen-elemen tumpukan dalam urutan terbalik. Selanjutnya, gunakan fungsi dev stack untuk membuat tumpukannya. Di sini kita inisialisasi stack ini sebagai list kosong. Nah, selanjutnya kita print masukkan jumlah data dalam tumpukan. Di sini pengguna diminta untuk menginput data sebanyak n, di mana n ini adalah integer atau bilangan bulat. Selanjutnya kita masukkan data sebanyak n kali menggunakan looping for. Data dimasukkan dalam tumpukan menggunakan fungsi append. Kemudian panggil fungsi tampilkan tumpukan untuk menampilkan isi tumpukan dan panggil fungsi menu. Selanjutnya ada fungsi tambah data untuk menambahkan data baru ke dalam tumpukan. Di sini pengguna diminta untuk menginput elemen baru, di mana data barunya adalah string, yang kemudian ditambahkan ke dalam tumpukan menggunakan metode append. Setelah itu, fungsi tampilkan tumpukan dipanggil untuk menampilkan isi tumpukan, dan fungsi menu dipanggil kembali. Kemudian, kita gunakan fungsi hapus data
untuk menghapus elemen dari tumpukan. Jika elemen sudah kosong, maka di sini akan dicetak pesan bahwa tumpukan sudah kosong. Jika tumpukan tidak kosong, maka gunakan metode pop untuk menghapus elemen yang paling atas. Lalu print pesan yang menunjukkan elemen mana yang akan dihapus dan panggil tampilkan tumpukan untuk menampilkan tumpukan yang telah diperbarui dan memanggil fungsi menu untuk menampilkan menu kembali. Selanjutnya ada fungsi menu dengan parameter stack untuk menampilkan menu dengan opsi untuk pengguna. Kemudian ini print isi menunya. Lalu pengguna diminta untuk menginput pilihan 1, 2, atau 3, dan inputannya itu harus integer. Nah, jika pilihannya itu 1, maka memanggil fungsi tambah data. Jika pilihannya 2, maka memanggil fungsi data. Jika pilihannya 3, maka mencetak pesan terima kasih dan mengakhiri program. Jika pilihannya tidak valid, maka mencetak pesan dan memanggil fungsi menu kembali. Terakhir, print stack untuk memanggil fungsi agar menjalankan program utamanya. Boleh langsung aja, Diran. Misal data awalnya itu ada 3. Datanya bebas aja. Nah, di sini terlihat isi tumpukannya. Lalu setelah itu ada menu. Di sini kita bisa tambah elemen atau keluar. Misalkan kita tambah elemen, jadi ketik 1. Kemudian kita tambahkan elemennya. Dan ini isi tumpukan terbarunya. Seterusnya sampai inputannya itu, sampai pilihan menunya itu kita pilih 3. Mungkin begitu, Pak. Ntar dulu. Ini coba, ini kan inputnya, data yang diinputkan kan cuma bilangan aja. Oh iya. Anda buat inputnya itu, ya kan, beberapa kata. Pak. Silakan. Mana? Tampil di mana tuh? Oke, mana tuh? Ya. Oke. Oke, cukup kalau gitu. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Oke, berikutnya. Yang terakhir, Sika ya. Mobile string. Silakan, ayo. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya. Nah, baik, di sini yang pertama programnya itu masukkan kalimat yang ingin dibalik. Lalu kita print hasilnya, lalu kita bisa return atau ulang kalimatnya. Nah, di ulang ini kita print apakah Anda ingin menggunakan program membalik string. Terus di sini kita menginput jawabnya iya atau tidak. Terus habis kayak gitu print. Nah, kalau misalnya iya, maka kita disuruh masukkan kembali kalimatnya. Lalu kalau misalkan tidak, programnya akan terima kasih telah menggunakan program ini. Lalu ketika tidak menjawab, berarti hanya bisa menjawab iya atau tidak. Oke, langsung aja ya Pak kalimatnya. Ambil sekalian beberapa paragraf yang seperti teman-teman ada tadi. Bentar Pak. Mana ya tadi? Yang ini sih Pak. Oke, coba. Ini kan 2 paragraf ya Pak.
di sini. Sekitaran. Aduh. Di sini 2 paragraf ya, Pak? Bisa dengan baris kosong tadi. Kalau 2 paragraf itu yang kebalik cuma 1 doang, Pak. Satu doang mana? Bentar. Ini paragrafnya yang kata apa itu teks deskripsi, terus hasilnya yang ini. Yang berdasarkan hal itu, yang itu ya nggak ada ya? Iya, berdasarkan hal itu dia belum dibalik gitu, Pak. Kalau belum dibalik mana? Nggak tampil juga Iya, kan? Pak. Mm-mm. Oke, itu udah dibetulkan ya? Baik, Pak. Dibetulkan ya. Udah cukup. Tadi Baik, belum bisa terima kasih. itu ya, balik string yang seperti tadi ya. Oke, cukup ya. Jadi udah selesai untuk di kelompok satu ya. Tuh. Misalnya kalau apa offline langsung 2 sesi hari apa bisanya? Kamis bisa nggak? Kamis Kamis kosong. kelas kami ada ini Pak, kelas dari jam 10 sampai jam 3 Pak. Iya. Benar. Nggak bisa juga ya. Benar, Pak. Kalau Senin dari siang nggak ada, nggak kosong. Dari jam 1 gitu. Jam 1 kelas kami ada matkul juga. Oh, pagi juga. Pagi keisi Pak ya. Hah? Iya Pak keisi Pak. Malah malah di pagi Pak. Nggak ada yang ini ya kosong langsung 2 sesi gitu loh. Dari jam 1. Kalau kelas kami Selasa Pak, tapi katanya Bapak Selasa ada ini ya Pak Selasa ya. Selasa nggak bisa, saya kan ada Oh, mata iya kuliah Pak. Selasa Jadi automata. iya Pak, bingung nyamainnya Pak. Jumat Jumat ada nggak? Jumat juga sama Pak. Pagi pagi Belum. sampai jam 10 terus siang ada lagi Pak. Udah gitu ya. Lewat juga ya. Lewat Eh, juga ya. Senin, Selasa, Selasa saya nggak bisa. Selasa sore bisa, cuman kan Selasa sore itu seringnya dipakai rapat jurusan, rapat oh, prodi. oh iya. Selasa, Rabu, Rabu nggak bisa. Rabu itu saya ada kelas. Rabu bisa nggak? Nggak ada. Penuh juga. Rabu Rabu sama Pak. Iya, penuh. Ada 2 matkul Pak dari pagi sampai siang. Yang sore, yang siang tuh jam berapa? Siang tuh jam 1 Pak ya. Jam 1 diisi 1 sampai jam 3 gitu. Iya Pak, diisi juga. Hmm, Iya Pak, banyak susah matkul ya. Pak. Susah ya. Mau nyari 2 sesi sekaligus gitu. Saya sekaligus. Aduh, Arian. Nah, Nggak ada yang bisa iya. digeser ya. Iya Pak, nggak bisa Pak. Digeser malah tambah bingung lagi nanti dosennya Pak. Hmm. Apa ya? Udah gini aja kalau gitu. Kalau yang Senin tadi, jam berapa biasanya? Sore Pak. Sore. Jam habis asar. Iya Pak, pas Senin, matkul bentar Bapak. ya, bentar ya. Jam 4, Pak. Senin. Ya udah kalau gitu Senin kita ketemu sampai maghrib itu kan berarti kan?
Yang Iya, Pak. maghrib, dan nanti sisanya itu sisanya online. Gimana lagi? Eh, hmm, Tapi masuk sore ya. Senin pagi penuh ya? penuh, Pak. Senin kelas kami malah penuh, Pak. Ada 4 mat dulu. 8, 10, 10, 12, Iya, 1, 8, 10, 3. 1, Tuh, 3. Iya, terakhir Bapak. Jam 4 sampai terus. saya terakhir. Selasa nggak bisa. Kalau Rebu gimana? Rebu jadwalnya gimana? Rabu itu jam 10 sampai jam 12, terus lanjut lagi jam 1 ya, sampai selesai gitu. Sampai jam 3 ya, jam 3 Pak. Atau jam 4 gitu, lupa saya. Rebu. Rebu. Paginya kosong Rebu ya? Iya Pak, kosong Pak. Itu satu sesi ya. Nah, sesi sisanya malamnya seperti ini ya. Oh, Gitu. Rabu sama udah, nanti berarti yang tugas dua berarti minggu depan ya. Rabu Rabu Pak. Oh, Rabu jam berapa? Jam 8. iya Pak, jam 8 bisa Pak. 8 ya. Nanti cari ruangannya. Berarti itu cuma pokoknya 8 sampai jam 10 ya. Dapatnya berapa kelompok? Nanti diundi ya, urutannya diundi, jangan Oh, iya Pak. Oke, baik diundi. Pak. Jadi undi itu Rabu ya. Rabu. Udah, nanti pokoknya tugas kedua Rabu, nanti kita diskusikan lagi pas ketemu di hari Rabu itu ya. Baik Pak. Oke, itu kita tutup pertemuan kita malam ini ya. Udah malam juga hampir setengah 10. Oke, sampai ketemu minggu depan pada tugas kedua ya. Tugas kelompok, tugas kedua. Diundi urutannya ya. Oh, iya Pak. Baik Pak. Dan saya undi. Oke, terima kasih semuanya. Dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Selamat malam Oke, Pak. sama-sama. Saya Alif ya. Baik Pak.